Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu mendukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Pilar Tianjun itu sampai menutupi langit dan matahari, kekuatan agung sepertinya menghancurkan segalanya di sini. Tiba-tiba, banyak sekali sosok yang masuk, tetapi setelah masuk banyak yang terkejut, terlebih lagi melihat raksasa yang menutupi langit ini. Tiba-tiba, banyak orang bergegas masuk, dan dia berbalik dan lari dari sana. Saat Pilar Tianjun jatuh, sebagian besar tokoh bersembunyi. Tetapi beberapa orang masih terkena dampaknya, tertabrak dan terluka parah. Saat ini, sekelompok sosok segera menarik perhatian Xiaoyan. Itu bahkan membuat pupil mata Xiaoyan sedikit mengecil. Taixu, kenapa mereka ada di sini? Xiaoyan tidak menyangka bahwa orang yang menyerangnya adalah seorang prajurit Taixu. Setelah datang ke dunia kuno keabadian dan iblis, Xiaoyan belum menemukan atau melihat sosok Taixu. Kelompok Taixu ini tiba-tiba muncul, dan Xiaoyan pun tidak menganggap itu suatu kebetulan. Ia khawatir sebagian besar dari mereka akan datang mencari Xiaoyan. Mungkinkah lokasi saya telah terungkap? Dan apakah itu dari sekte ke-6? Saat ini, Taixu dan yang lainnya memegang selip giok di tangan mereka. Xiaoyan melihat selip batu giok itu masih memancarkan cahaya biru redup, dan hal ini membuat Taixu dan yang lainnya ragu-ragu, masih belum di sini. Jika kamu menemukan orang ini, selip giok tidak akan berada dalam kondisi ini, berarti itu jelas tidak ada di sini. Ayo pergi, kita tidak perlu membuang waktu di sini. Taixu dan yang lainnya sepertinya tidak peduli dengan Xiaoyan. Mereka berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi saat itu juga, Xiaoyan memegang pilar Tianjun dan melemparkannya ke Taixu dan yang lainnya. Pilar Tianjun yang besar mengejutkan semua orang di Taixu, dan mereka bergegas dan menghindar pengadilan kematian. Mereka kemudian mendengus, "Ini hanyalah sampah dunia, beraninya kamu mengambil tindakan terhadapku." Jelas orang-orang Taixu ini tidak mengenali Xiaoyan. Aku hanya tidak menyangka Xiaoyan berani melawan dan memprovokasi mereka. Dep segera. Kelompok Taixu ini mendengus dingin. Setelah beberapa orang menghindar, hanya bentuk bodinya saja yang berubah. Itu berbalok ke Chang Hong dan langsung menuju ke Xiaoyan. Di tangan setiap prajurit Taixu, armor Dewa Kekosongan berubah menjadi senjata berbeda seperti cairan. Menghadapi Xiaoyan yang memiliki sosok puluhan ribu kaki di depannya, mereka tampaknya tidak takut sama sekali, dan dia bahkan bergegas menuju Xiaoyan. "Apakah kamu di sini karena aku atau tidak? Jika karena aku, kalian semua harus mati." Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. "Sekarang saya cukup khawatir dengan Shenxi, karena melihat Taixu muncul di hadapanku." Xiaoyan pun tidak bisa menahan emosi di dalam hatinya. Sekarang Xiaoyan semakin kuat, dan selama ia bertemu Taixu, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Mode ini belum benar-benar mengendalikan Tianjunsu. Meski Anda hanya bisa menggunakannya sebagai pilar untuk menghancurkannya, lalu dikombinasikan dengan energi dan kekuatan darah Xiaoyan saat ini, itu pasti sangat mendominasi. Saat ketika beberapa sosok mendekati Xiaoyan, ia mengambil kembali pilar Tianjun dan menyapu mereka lagi. Area yang dicakup oleh pilar Tianjun yang besar secara alami tidak terbayangkan. Saat ini, sosok Taixu seperti lalat terbang, dia langsung ditampar dan diterbangkan. "Beri dia pelajaran," orang-orang Taixu langsung berkata dengan marah. Saya melihat semua orang membuka tangan mereka, lalu kristal merah di dadanya meledak dengan cahaya yang menyilaukan, kemudian beberapa berkas cahaya menerpa Xiaoyan. Sinar kematian. Dalam menghadapi trik ini, Xiaoyan bukanlah orang asing dan sangat familiar dengan itu. Dan saat sinar itu mengenainya, ia melihat tubuh besar Xiaoyan tiba-tiba menghilang, lalu semua berkas cahaya ini terlempar ke udara. Ini tidaklah baik. Ada sebuah variabel, ketika Taixu dan yang lainnya menyadari sesuatu yang aneh, sesosok muncul dalam sekejap mata, tinju yang dikumpulkan di pinggang tiba-tiba ditembakkan, dan terjadilah sebuah ledakan. Saat orang lain ingin mengincar Xiaoyan, sosok itu menghilang lagi dengan sangat cepat. Beberapa orang yang bereaksi dengan cepat melakukan penyesuaian. Saat Xiaoyan muncul, sepertinya mereka saling bertabrakan dengan keras. Namun meskipun demikian, itu masih tidak mampu menahan kekuatan dahsyat Xiaoyan. Xiaoyan menembak semuanya secara terbalik, 7 langkah Genshin. Xiaoyan mengambil beberapa langkah berturut-turut. Setelah pertukaran singkat, kekuatan para prajurit Taixu ini mungkin telah dipahami dengan jelas.
Meskipun lebih kuat dari apa yang ditemui di alam Suwanyin, namun mereka tidak mungkin melawan keabadian Tuhan. Tidak peduli seberapa kuatnya Void God Armor, itu mungkin sulit juga untuk bersaing dengan keabadian Tuhan yang sejati, kecuali jika mereka ditindas dalam jumlah besar. Tapi sekarang hanya ada beberapa orang di sini dan tidak cukup untuk menghadapi Xiaoyan sama sekali. Kami berasal dari dunia Taiksu, mungkin ada kesalahpahaman saat ini, dan tolong hentikan. Beberapa Taiksu yang menyadari ada yang tidak beres, salah satu dari mereka berkata, kekuatan balikan telapak tangan penguasa Bahuang Xuanzong Merong muncul di telapak tangan Xiaoyan. Menghadapi prajurit Taiksu, Xiaoyan tubuhnya kembali terkejut. Serang mereka terlebih dahulu. Xiaoyan langsung menampilkan Qian Qiu Shrikats. Bayangan sang penguasa melolong dengan api dan guntur yang mengerikan, dan kekuatannya pun sungguh luar biasa. Para prajurit Taiksu segera mengambil tindakan untuk melawan. Setelah berayun sejauh 3 kaki, sosok Xiaoyan berubah menjadi 10.000 kaki lagi. Telapak tangannya tiba-tiba terdorong ke depan, memegang matahari dan bulan di tangan. Sehingga Xiaoyan dapat mencapai bintang-bintang. Wilayah yang ditumbuhi pohon palem raksasa itu seperti benua. Orang Taiksu itu bahkan tidak bereaksi. Di mata mereka, seolah-olah ada 5 gunung yang menutupi langit dan matahari di sekelilingnya menimpanya. Ledakan sangat keras pun terjadi. Laku tiba-tiba jari-jarinya terkatup rapat, dan momentum besar ini mengejutkan semua orang di sini. Setelah pertempuran ini dimulai, sebagian besar tokoh yang mengikuti Taiksu masuk. Mereka semua sudah meninggalkan tempat ini setelah merasakan ada yang tidak beres. Semoga beruntung bisa mencobanya, tapi sekarang, lebih penting menyelamatkan hidup Anda. 4 orang di Istana Abadi Tianjun, sekali lagi, dia tertidur oleh kekuatan bertarung Xiaoyan. Keempat orang ini juga sedang bertarung. Mereka tahu mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kepemilikan Tianjunsu bukan lagi sesuatu yang mereka pertimbangkan. Menyelamatkan hidup mereka adalah hal terpenting saat ini. Saat telapak tangan raksasa itu menghilang, sosok tokoh Taiksu ini perlahan muncul. Tepat saat mereka masih hendak melawan, tiba-tiba sekuntum bunga teratai yang indah muncul di hadapannya. Teratai api marah Buddha. Itu meledak dengan keras.